pada materi hukum pemerintah daerah di Indonesia yang sudah dijelaskan di awal pertemuan. Sekarang kita bahas sedikit sejarah pertumbuhan pemerintah daerah di Indonesia. Bicara mengenai sejarah pemerintah daerah Indonesia ini sangat panjang. Tentunya di sini sedikit kita jelaskan kesimpulannya, kurangnya untuk menambah pemahaman bagi kita semua mengenai perkembangan pemerintah daerah Indonesia ini. Tentunya tidak bisa terlepas dari kita berbicara sejarah perkembangan negara Indonesia itu sendiri, yang mana juga secara umum dibagi atas beberapa periode dalam perkembangan sejarah pemerintah daerah Indonesia, sama halnya dengan sejarah perkembangan negara Indonesia ini. Secara umum ini dibagi kepada 3 periode secara umum. Yang pertama adalah dimulainya sejak zaman Hindia Belanda, tentunya hingga awal reformasi. Ada periode pada masa penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Jepang, dan awal kemerdekaan sampai dengan awal reformasi. Tentunya dan banyak hal yang berubah dalam tatanan sistem pemerintahan daerah di negara kita, negara Indonesia, dari waktu ke waktu seiring perjalanan bangsa dan negara kita serta sejarah yang telah kita tempuh mulai dari dahulu. Kita lihat pada periode perkembangan pemerintahan daerah, tentunya dimulai dari sejak zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini Indonesia tidaklah dipandang sebagai suatu negara, tetapi hanya sebagai bagian dari kerajaan Hindia Belanda, yaitu setingkat provinsi. Saat itu Indonesia dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang bertanggung jawab kepada kerajaan Belanda. Ini sistem pemerintahan yang dianut pada saat itu adalah sistem pemerintahan yang sentralistis. Di lain sisi, pembagian wilayah Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, yakni Jawa dan Madura, serta daerah luar Jawa dan Madura. Selanjutnya dalam kurun waktu pada tahun 1903 sampai tahun 1922, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu telah mempersiapkan suatu bentuk pemerintahan mandiri untuk daerah-daerah Indonesia, baik yang berada di Jawa dan Madura maupun di luar Jawa dan Madura. Nah, untuk daerah Jawa dan Madura pada tahun 1922 ini diberlakukan Bestur Hervormingsuit yang meliputi daerah otonom provinsi, daerah otonom Regentschap, dan Stad Gemeenten atau disebut dengan kota praja atau kota mandiri. Sementara untuk daerah luar Jawa dan Madura itu diberlakukan Grep Gemeentekappen dan Stad Gemeenten. Di samping itu, masa Hindia Belanda juga membentuk perwakilan yang namanya adalah Dewan Rakyat di daerah Sopraja. Sopraja ini adalah setingkat kabupaten, kita samakan dengan sekarang. Dan
di desa. Nah, semuanya itu dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk mempersiapkan daerah-daerah Indonesia menjadi pemerintahan mandiri. Tetapi dalam waktu pada tahun 1942 sampai dengan 1945, tentunya semua tatanan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda seolah tidak berguna itu dengan masuknya kolonial Jepang ke Indonesia. Meski itu hanya berlangsung hanya sekitar 3,5 tahun, tetapi pendudukan Jepang menghadirkan perubahan yang cukup besar dalam perkembangan pemerintahan daerah di negara Indonesia ini. Walaupun masih meneruskan azas dekonsentrasi yang dipakai pemerintah Belanda, namun pendudukan Jepang melakukan perubahan terhadap beberapa hal, itunya diantaranya nama daerah dan pejabat dalam bahasa berubah menjadi dalam bahasa Jepang. Jabatan-jabatan yang diduduki oleh orang Belanda menjadi diduduki para pembesar Jepang yang hanya sedikit berasal dari orang Indonesia. Kemudian wilayah provinsi di Jawa dan luar Jawa itu dihapuskan, serta afdeling beserta asisten kepresidenan di daerah Jawa juga dihapuskan. Artinya Jepang di sini menjalankan pemerintahan dengan kekuatan fasisnya. Segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan itu dilakukan pendudukan Jepang dengan kekuatan militer sebagai perwujudan sistem komando militer. Bahkan pada saat itu politik pendudukan tentara Jepang di Indonesia itu dibagi tidak menjadi 3 daerah, yaitu daerah Pulau Jawa yang mana di bawah naungan angkatan darat yang berkedudukan di Jakarta. Dan yang kedua daerah Pulau Sumatera, ini juga di bawah naungan angkatan darat yang berkedudukan di Bukit Tinggi gitu. Serta daerah luar Jawa dan Sumatera ini di bawah naungan angkatan laut yang berkedudukan di Makassar. Meskipun banyak melakukan perubahan di tatanan pemerintahan daerah di Indonesia menjelang kekalahannya di Perang Asia Pasifik, pendudukan Jepang di negara kita kembali menjalankan azas desentralisasi, di mana azas desentralisasi ini dijalankan dengan melakukan pembentukan dewan di Pulau Jawa yang namanya dalam bahasa Jepang Tio Sangin, pembentukan dewan kepresidenan yaitunya Su Sangikai, dan dewan kota praja Tukobetsu Shisangikai. Tetapi fungsi adanya pembentukan para dewan ini tidak memberikan hasil yang amat baik karena penunjukan serta pemilihan orang-orang di dalamnya dilakukan secara menunjukkan dan pemilihan secara bertingkat. Kemudian setelah Jepang kalah, tentunya perkembangan pemerintahan daerah di negara kita, negara Indonesia, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, inilah yang menjadi titik awal bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat untuk menjalankan sistem pemerintah di negara Indonesia ini. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, pemerintahan daerah baik itu pada Hindia Belanda dan Jepang, artinya sebelum kekalahannya di Asia, Jepang saat itu telah mulai kembali menjalankan azas desentralisasi di Indonesia dengan membentuk dewan-dewan di tingkat provinsi, kepresidenan, dan kota praja. Bahkan Jepang juga menjanjikan pada waktu itu memberi kemerdekaan pada Indonesia itu pada tanggal 24 Agustus 1945. Karena itu, untuk kepentingan itu maka dibentuklah
BPU PKI, itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 8 Mei 1945. Dan juga Jepang juga membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Tetapi sebelum tanggal 24 Agustus 1945, Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya terlebih dahulu, itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di samping itu ditetapkan juga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan undang-undang tertinggi di Indonesia, serta mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pertama kali. Kemudian di sisi lain pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk juga KNPI, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah yang ada tentunya di Jakarta. Nah, mengenai sistem pemerintahan daerah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ini dijalankan melalui azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut pasal ini, daerah-daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi ini juga dibagi ke dalam bentuk daerah-daerah yang lebih kecil, yang mana adalah daerah kabupaten kota seperti saat yang ada saat sekarang ini. Kemudian melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga Indonesia mengakui daerah administratif. Dalam daerah administrasi dibentuk badan perwakilan daerah yang bersendi atas dasar permusyawaratan. Keberadaan desa dan setingkat desa yang sesuai dengan susunan asli yang sifatnya istimewa di daerah-daerah juga diakui keberadaannya. Samping itu juga keberadaan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini beserta penjelasannya menghendaki dilaksanakannya azas desentralisasi dengan membentuk daerah-daerah otonom serta azas dekonsentrasi melalui pembentukan daerah administrasi. Menurut daerah provinsi, sejak pertama kali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu dibagi menjadi 8 provinsi yang masing-masing tentunya dikepalai oleh seorang gubernur. 8 provinsi itu diantaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Daerah provinsi tersebut juga dibagi dalam presidenan yang dikepalai seorang residen. Gubernur dan residen ini dibantu oleh Komite Nasional Daerah sebagai daerah Dewan Rakyat. Kemudian untuk lebih lanjut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, kedudukan Komite Nasional Daerah bertindak sebagai DPRD atau Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini adalah sebagai efek dari dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mekanisme pemerintahan daerah Indonesia, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengenai Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Namun ada beberapa hal yang kurang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 ini, yaitu bahwa undang-undang ini hanya mengatur pemerintahan daerah-daerah otonom, tidak beserta dengan pemerintahan daerah administrasi.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48, negara Indonesia itu tersusun dalam 3 tingkatan, yakni provinsi yang dikepala oleh gubernur, kabupaten atau kota besar yang dikepala oleh bupati, serta desa atau kota kecil atau marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Semua daerah ini merupakan daerah otonom, sedangkan kepresidenan meskipun mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat bukan merupakan menjadi daerah otonom. Nah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 ini menyebutkan bahwa susunan pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah, Dewan Pemerintahan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Kepala daerah ini menjabat sebagai ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah. Adapun yang berhak memiliki kewenangan membuat peraturan daerah ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Dan kepala daerah pada saat ini dia memiliki 2 pokok fungsi, yaitu pengawas pekerja DPRD dan Dewan Pemerintah Harian. Artinya kepala daerah bertindak sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah sebagai ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah atau kepala daerah sebagai organ pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 ini hanya mengatur azas desentralisasi dan tugas pembantuan. Tidak ada ketentuan yang mengatur azas dekonsentrasi. Jadi ada 2 macam pemerintahan daerah saat itu, yakni pemerintahan daerah yang disandarkan atas hak otonomi, serta pemerintahan daerah disandarkan atas tugas pembantuan, yang mana letak perbedaannya terdapat dalam proses penyerahan penuh dan penyerahan tidak penuh. Penyerahan penuh itu diartikan bahwa suatu pekerjaan diserahkan secara penuh kepada pemerintah daerah, di mana daerah diberi kekuasaan, diberi kuasa atas azas penyelenggaraan atau hak otonomi. Sedangkan penyerahan tidak penuh itu diartikan bahwa penyerahan suatu pekerjaan pada daerah hanya sebatas pada tata cara menjalankan saja, mengenai prinsip-prinsip dan asas-asasnya itu masih ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, secara keseluruhan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 ini tentunya belumlah maksimal karena situasi dan kondisi Indonesia pada saat itu masih fokus mempertahankan kemerdekaan dari pendudukan Belanda. Pendudukan Belanda pada saat itu dia hendak ingin kembali untuk menjajah bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa daerah telah kembali memegang pemerintahan. Akibatnya pada saat itu negara Indonesia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pemerintah Republik Indonesia yang mempertahankan kedaulatan baik dari pihak Belanda maupun dari dunia luar berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, serta pemerintah negara-negara kecil yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Tapi upaya pendudukan Belanda pada saat itu akhirnya menghasilkan suatu kesepakatan yang mengubah pemerintah Republik Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat itu pada tanggal 27 Desember 1949. Adapun bentukan negara serikat itu meliputi negara Indonesia Timur pada tahun 1946, kemudian negara Sumatera Timur pada tahun 1947, negara Pasundan pada tahun 1948, negara Sumatera Selatan pada tahun 1948, negara Jawa Timur 1948 dan negara Madura tahun 1948. Sementara itu di daerah lain juga telah dilakukan persiapan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat.
negara-negara ini nantinya akan bergabung dalam atau pertemuan untuk penguatan federal yang merupakan aliran federalisme Belanda. Dan juga secara garis besar kewenangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah pada masa negara Republik Indonesia Serikat ini dimuat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam konstitusi itu dijelaskan bahwa dalam negara federal mengenai sistem pembagian urusan yang menjadi wewenang negara federal dan urusan yang menjadi wewenang negara bagian pada umumnya menjadi wewenang negara federal. Sedangkan urusan pemerintahan daerah menjadi wewenang dari tiap-tiap negara bagian, itu sesuai seperti yang terdapat dalam pasal 51 ayat 1 Konstitusi Inggris. Kemudian selanjutnya negara-negara bagian tentunya mengatur mengenai pemerintahan daerahnya dalam suatu undang-undang dasar negara bagian. Nah, oleh karena itu keberadaan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah itu hanya berlaku di negara bagian Republik Indonesia saja. Sedangkan negara lain tidak pernah mengeluarkan undang-undang sampai kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur yang membentuk undang-undang tentang pemerintahan daerahnya sendiri, yaitu Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950. Jadi dengan hal tersebut dapat dipastikan susunan pemerintahan daerah suatu negara bagian akan berbeda dengan negara bagian lainnya. Walaupun kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerah diberikan kepada negara bagian, pemerintah Republik Indonesia Serikat mengeluarkan juga peraturan pemerintah Republik Indonesia Serikat nomor 21 tahun 50. Lembaran Negara nomor 95 tahun 50 yang membagi wilayah negara Indonesia menjadi 10 negara daerah provinsi yang bersifat administratif, itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Nah, hal itu dimaksudkan sebagai langkah pertama menuju pembentukan daerah-daerah otonom. Nah, hal tersebut bertentangan dengan Konstitusi Inggris yang sebelumnya menyatakan bahwa kewenangan pengaturan pemerintah daerah adalah milik negara bagian. Tetapi negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama karena banyak ditentang lewat pergerakan-pergerakan perjuangan di berbagai daerah yang menginginkan kembali ke bentuk negara yang unitaris. Artinya pada tanggal 18 Mei 1950 negara Indonesia Serikat hanya terdiri dari 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Sedangkan negara-negara bagian sebelumnya itu telah berubah menjadi satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Daerah-daerah tersebut akhirnya menggabungkan diri dengan Republik Indonesia yang disebut dengan daerah pulihan. Di daerah ini diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 yang berdasarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 50 tentang peraturan daerah pulihan. Ini berlaku sejak 13 Maret 50. Kemudian dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 50 yang diundangkan di Yogyakarta yang mengatur penghapusan peraturan dan undang-undang di daerah-daerah bagian dan daerah-daerah bukan bagian kecuali tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan undang-undang Republik Indonesia.
artinya setelah penggabungan tersebut menjelang terbentuknya kembali negara kesatuan oleh pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 tersebut, dibentuklah provinsi-provinsi otonom yang meliputi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Timur. Pada masa ini juga dibentuk daerah otonom Kota Jakarta Raya. Secara keseluruhan terdapat 8 daerah otonom yang telah dibentuk pada masa negara Republik Indonesia Serikat ini. Nah, pada akhirnya keberadaan negara Republik Indonesia Serikat ini digantikan oleh negara kesatuan melalui piagam persetujuan pada tanggal 19 Mei 1950. Secara garis besar, pemerintahan daerah dijalankan melalui Undang-Undang sementara tahun 1950, di mana dimuat bahwa pembagian daerah di Indonesia dasarkan atas daerah besar dan daerah kecil. Kepada daerah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya daerah itu sendiri, sedangkan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang. Keberadaan Swapraja juga masih diakui, tetapi dapat saja dihapuskan atau diperkecil apabila undang-undang tersebut menghendaki. Dan urusan Swapraja ini menjadi urusan pemerintah pusat. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1050 ini adalah digunakan sebagai pedoman sampai sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 ini lahir sebagai perwujudan pasal 133 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang mengatur pembentukan peraturan undang-undang yang akan menggantikan Undang-Undang Sementara pasal Undang-Undang Sementara tahun 1950 sebagai pedoman pengatur pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 57 tahun 57 tentang pokok-pokok pemerintah daerah ini yang disah pada tanggal 17 Januari tahun 57. Undang-undang ini berlaku di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Undang ini mengatur terlaksananya azas desentralisasi dan azas tugas pembantuan sesuai maksud pada pasal 131 Undang-Undang Sementara 1950. Azas desentralisasi tidak ada diatur sedemikian juga tidak ada pemerintahan pamong praja yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang tahun 57 itu mengatur pemberian otonomi real dan seluas-luasnya kepada daerah otonom yang disebut daerah swatantra. Pemerintahnya disebut pemerintah daerah swatantra, sedangkan daerah istimewa disebut dengan daerah swapraja, sedangkan daerah kota yang mengatur rumah tangganya sendiri disebut kota praja. Bentuk dan susunan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini terdiri dari Dewan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di samping tentunya kepala daerah sebagai kepala pemerintah. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dasar perwakilan berimbang, namun ketua dan wakil ketua DPRD tidak boleh menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepala daerah merupakan ketua serta anggota Dewan Pemerintah Daerah. DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah merupakan alat kelengkapan daerah yang bertugas dan berkewajiban mengurus semua urusan rumah tangganya sendiri dan dapat pula diserahi tugas untuk membantu menjalankan peraturan-peraturan oleh instansi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk daerah istimewa, kepala daerah
diangkat dari calon yang diajukan DPRD. Kepala daerah biasanya diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu, yang tentunya memperhatikan syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan, serta adat istiadat dalam daerah itu. Nah, yang perlu disimak dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/57 ini adalah undang-undang ini tidak mengatur secara jelas mengenai daerah yang bersifat administratif. Demikian juga halnya saat berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 tidak begitu jelas diatur kedudukan mengenai pemerintah di daerah administratif. Padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 ini menganut pelaksanaan azas otonomi real yang seluas-luasnya, sehingga untuk melaksanakan berbagai mekanisme pemerintahan umum di daerah khususnya di daerah swatantara, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 59 tentang penyerahan pemerintahan umum yang mengatur penyerahan semua tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintah umum yang ada di daerah untuk dijadikan urusan rumah tangganya sendiri, yang meliputi bidang pemerintahan umum, pembentukan pegawai, dan penyerahan keuangan kepada pemerintah daerah. Jadi setelah melewati beberapa periode, akhirnya perkembangan pemerintah daerah selanjutnya memasuki kembali masa diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, artinya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk kedua kalinya, artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini berlaku di Indonesia itu dua kali. Pertama awal kemerdekaan, kemudian setelah berlakunya negara Republik Serikat, dan juga setelah berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, akhirnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada masa-masa ini diawali dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 59. Yang paling mengena dalam aturan mekanisme pemerintahan daerah daerah di negara Indonesia itu adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Melalui undang-undang inilah diatur mengenai azas pemerintahan daerah, baik itu azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 ini juga menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65 yang sebelumnya dibuat untuk mengatur pemerintahan daerah Indonesia ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 selain mengenal daerah otonom seperti yang disebut yang sudah dijelaskan tadi, juga mengenal daerah yang bersifat administratif. Daerah administratif lahir sebagai konsekuensi diterapkannya azas dekonsentrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Wilayah daerah administratif adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan penyelesaian tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah daerah administratif antara lain wilayah provinsi yang dibagi menjadi kabupaten dan kota, serta wilayah kabupaten dan kota dibagi lagi menjadi wilayah kecamatan. Dan apabila perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam wilayah kabupaten bisa juga dibentuk kota administratif. Dengan demikian, maka dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 ini sudah mengatur secara lengkap tentang sistem pemerintahan daerah di negara Indonesia ini, mulai dari masalah wilayah, azas yang dianut mengenai perangkat daerah, hak dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah, serta mengenai penyerahan tugas pemerintahan umum pemerintah pusat ke daerah otonom maupun daerah administratif. Kemudian pada perkembangan selanjutnya mengenai perjalanan bangsa Indonesia, tentu tidak hanya membuat undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah saja, tetapi seiring dengan perkembangan maka
pada tahun 79 juga dikeluarkan Undang Nomor 5 tahun 79 tentang pokok pemerintahan desa, yang juga menambah khasanah peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tidaklah digunakan sampai sekarang. Setiap langkah perjalanan bangsa Indonesia selalu membawa kedinamisan untuk penyempurnaan sistem pemerintahan daerah negara kita. Dan masa tahun 9, Undang-Undang Nomor 57 atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 itu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang itu sendiri diterbitkan seiring euforia reformasi yang bergejolak di negara kita pada saat itu, pada tahun 1998. Kemudian sampai sekarang Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah undang-undang yang kita pakai dalam mengatur mekanisme pemerintahan daerah negara kita. Jadi dari dapat kita simpulkan bahwa dari priorisasi yang telah ada atau yang telah kita tempuh mulai dari zaman Hindia Belanda hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, dapat kita lihat bahwa perkembangan pemerintah daerah kita selalu mengalami perubahan-perubahan untuk penyempurnaan sistem pemerintahan daerah di negara kita. Dan dari setiap periode yang telah ditempuh oleh negara kita, maka kita akan mendapatkan perbandingan pemerintahan daerah di negara kita dari waktu ke waktu, bahkan juga sampai saat sekarang ini bisa kita perbandingkan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah itu di negara kita. Mungkin itu saja singkatnya tentang sejarah perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia. Mungkin banyak lagi, dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga sudah dirubah ya. Mungkin kita akan lihat di pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.